Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa tabatil nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi hadal kitab al-Syekh Abdul Wahab al-Sya'rani wa usulih wa fura'ih wa dhabil hukuki alaihim ajma'in wa syekhi murabbiruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagab wa sahibul maqam Al-Habib Hussein Al-Idrus wa Mu'alim Qasim wa syekhi murabbiruhi Ki Haji Sabil Rasad wa syekhi murabbiruhi Ki Haji Anwar Saidi wa syekhi murabbiruhi Ki Hasan Basri Abu Bakar wa syekhi murabbiruhi Ki Hafizuddin wa syekhi murabbiruhi usulihim wa fura'ihim wa dhabil hukuki alim majma'in anna Allah ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma a'idna min zulumatil wahmi wa akrimna nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi Arhamar Rahimin. Silakan dibuka kitab Wasiatul Mustafa. Ada di halaman 4 5 baris dari atas. Ya Aliyu idza faraghta minat taharati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي إذا فرغت من الطهارة فخذ ماء وامسح بيديك raqabataka wa qul subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. ثم انظر إلى الأرض وقل أشهد أن محمدا عبدك
wa rasuluka fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin ya aliyu innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin wa lam yuhdits. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya aliyu karramallahu wajhah idza faragta minat taharati fakhudh ma'an wamsah biyadayka raqabataka wa qul subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik thumma anzur ilal ardi wa qul ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Wasiatul Mustafa yang dikarang oleh seorang ulama yang terkemuka, waliyun min awliyaillah, yang merupakan Habibullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Masih mengenai keutamaan fil wudu'i was salah, mengenai keutamaan yang terdapat di dalam berwudu dan juga mengenai keutamaan di dalam salat. Pada kesempatan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan juga pesan ini tak semata ditunjukkan untuk Sayyidina Ali, namun juga untuk kita sebagai umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, pesan untuk Sayyidina Ali, begitu juga pesan untuk kita. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, idza faragta minat taharati, apabila engkau telah selesai daripada bersuci, apabila kita telah selesai dari berwudu, maka ini ada anjuran daripada Rasulullah, fakhudh ma'an wamsah biyadaika raqabataka, maka engkau ambil air, wamsah biyadaika raqabataka, kemudian engkau usapkan air yang kau ambil tadi dengan kedua tanganmu akan lehermu. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui sebelumnya, bahwa di dalam wudu ini ada sunnah-sunnah.
ulama sampai menyebutkan bahwa sunnah-sunnahnya sampai 77 sunnah. Jadi di dalam wudu aja kesunnahan itu mencapai, kalau mau kita kerjakan min awal ilal akhir, dari awal kita mulai berwudu sampai kita akhir, itu berjumlah 77 sunnah yang terdapat di dalam berwudu. Tuh. Banyak jadi. Ya. Nah, pembahasan di kitab yang kita baca ini hanya 2 saja yang terucap dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping banyak hadis-hadis yang menyebutkan kesunahan-kesunahan wudu yang lain. Tapi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau menyebutkan hanya 2 saja yang memang terucap dari lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di kitab ini dikatakan fakhudh ma'an wamsah biyadaika raqabataka. Kalau kita sudah selesai wudu, maka kata Rasul anjuran ambil air. Ambil air di tangan kita, wamsah, habis tangan kita basah dengan air tadi, kemudian wamsah biyadaika raqabataka, maka usap engkau punya leher. Oh. Yeah. Nah, jadi kita usap kita punya leher tuh. Nah, namun dalam hal ini banyak ulama yang berbeda pendapat. Jadi menjadi sebuah pertanyaan, hal mashur raqabah min sunanil wudu? Menjadi suatu pertanyaan, apakah membasuh leher itu terbilang daripada sunnah wudu? Nah, di sini ada ulama yang berbeda pandangan, ada ulama yang bilang kagak sunnah. Tapi di samping itu juga ada ulama yang mengatakan bahwa mengusap leher itu hukumnya sunnah. Nah, kita pengen tahu di antaranya yang bilang sunnah itu siapa? Jadi kita kalau tahu ada yang bilang begini, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang kagak, ya kita ikutin aja. Tinggal antum mau ikut yang mana? Karena ada penanggung jawab. Karena semua mereka itu mengatakan sunnah, mengatakan tidak, itu tentunya berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Jadi kita nggak ribut, fleksibel kita jadi. Ada yang ngusap, silahkan. Ada yang nggak ngusap juga, oh mungkin dia ngikutin ulama yang berbeda pendapat, gitu. Nah, yang bilang sunnah diantaranya adalah Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya, Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan hadis mashur raqabah amanun minal ghilli. Mashur raqabah, ya, Imam Ghazali mengatakan mashur raqabah, ada hadis dalam kitab Ihya'nya, beliau mengatakan mashur raqabah amanun minal ghilli. Kalau kita usap kita punya leher, itu dapat menyebabkan keamanan kita daripada terbelenggu di hari kiamat dari api neraka. Ya, jadi bisa terbebas, terlepas daripada belenggu hari api neraka di hari kiamat. Kata Imam Ghazali itu. Ya. Namun berbeda pendapat seperti kitab Fathul Mu'in. Ya. Ini juga ulama jago-jago, bukan ulama abal-abal ini. Ulama yang berkaliber. Yang mana aja kita ikutin, ikhtilafu rahmah. Ya. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in menyatakan tidak sunnah. Ya. Yang redaksinya berbunyi la yusannu mashur raqabah fa innahu la aslalahu.
Tidak disunnahkan mengusap leher dikarenakan tidak ada asalnya, artinya tidak ada dalilnya. Ya. Nah, cuman ada ulama-ulama yang mengomentari, ya. Ada yang mengatakan hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu kalau kita gunakan sebagai fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal diperbolehkan. Tapi kalau untuk hukum nggak bisa, nggak kuat. Hadis dhaif. Tapi kalau untuk fadhailul a'mal, keutamaan fadhailul a'mal, itu dipakai. Gitu. Ya. Jadi kalau ditanya gimana ngusap leher sunnah apa enggak? Ya terserah antum. Antum mau usap silahkan, enggak usap juga silahkan. Karena ada yang menanggung jawab. Cuman Al-Imam Ghazali ketika saya baca kitab kepada Sayyidil Walid waktu masih nyantri, itu Al-Imam Ghazali kalau ada mengganjal di dalam hatinya, ini hadis apa bukan, ini hadis apa bukan, itu beliau bisa melek-melek bertanya kepada Rasulullah. Di dalam hatinya ada keraguan, ini hadis apa bukan, ini hadis apa bukan. Beliau melek-melek langsung bisa bertanya dan berjumpa dalam keadaan sadar dengan Rasulullah, bertanya langsung. Jadi bukan ulama sembarangan beliau tuh, Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu paduan ilmu fikih juga, ilmu tasawuf juga. Jadi beliau itu merupakan ulama zahir, ulama batin. Ulama zahir, ulama batin. Jadi batiniah beliau juga kuat gitu. Ya. Makanya kalau kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali itu nggak jauh tasawufnya itu ada fikihnya. Kenapa tasawuf ada fikihnya? Karena di samping beliau ulama tasawuf, beliau juga merupakan ahli fikih. Jadi fakihun. Ya, beliau ahli fikih juga. Ya. Ya. Jadi yang mau ngusap leher silahkan. Ada ulama yang berpendapat sunnah. Yang nggak mau ngusap leher juga silakan, ada ulama yang bertanggung jawab. Yang penting wudu, gitu aja. Yang penting apa? Wudu, jangan ribut-ribut udah. Gitu. Jangan ribut-ribut. Nah, sekarang kapan mengusap leher itu? Tempatnya di mana? Nah, ada yang mengatakan mengusap leher itu sunnah, yang bilang adalah mengusapnya setelah kita mengusap kedua telinga kita. Jadi antum habis usap telinga, ambil air lagi, bukan air jatuhan dari sini kuping kemudian diusap, enggak, bukan. Habis kita ngusap kedua telinga kita, diputer gitu, maka setelah itu baru kita usap leher kita. Dan ini memang yang paling banyak orang ngerjain, mengusap leher setelah mengusap apa? Telinga atau kuping. Iya. Ibu-ibu biasanya ini begini tuh. Ya. Jadi habis telinga usap. Ya. Bahkan ada doanya dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali kemudian disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Beliau mengatakan, Imam Ghazali doanya Allahumma fukka raqabati minan nar. Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, gitu kan. Hindarilah diri saya ini daripada belenggu api neraka. Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, jangan sampai kita diikat gitu. Jadi biar terlepas, terbebas daripada siksa api neraka gitu. Jadi ada yang bilang mengusap leher itu habis ngusap apa? Kuping. Ya, ada yang bilang begitu. Nah, ini kebanyakan. Ya. Nah, tempatnya ada juga ulama yang bilang udah beres kaki, udah selesai semuanya. Nah, ini yang sesuai dengan kitab yang kita bahas. Wasiatul Mustafa. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di mana tempatnya kita mengusap leher? Tempatnya kita mengusap leher itu kalau kita sudah selesai semua. Artinya udah selesai, beres wudu kita, kaki juga udah, kita baca ini doa. Kita usap tuh leher kita. Selesai kaki, beres, maka sebelum kita baca doa, kita usap nih leher kita. Jadi selesai kaki, baru kita usap leher, gitu. Nah kemudian setelah kita usap leher, berdoa deh biasa. Jadi jangan sampai kita nggak berdoa, karena salah satu di antara doa yang diijabah, artinya yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya itu adalah setelah kita selesai berwudu. Itu salah satu tempat untuk diijabah doa kita. Nah, biasanya kita doa Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nah, itu kita baca tuh. Ya. Jadi angkat tangan kita. Ini. Angkat tangan kita. Nah, kemudian ketika kita baca Allahumma ja'alni, itu pandangan mata kita ke atas, ke langit gitu. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, walau a'ma, meskipun kita buta. Jadi meskipun mata kita buta, tapi tetap ketika kita baca doa wudu, pandangan mata kita ke langit, ke atas, ilah sama gitu. Kata Syekh Nawawi. Ya. Kenapa kita begini? Bukan menunjukkan berarti Allah Ta'ala ada di atas, enggak. Karena kiblatnya doa gitu. Kiblat apa? Kiblatnya doa gitu. Nah, kita tangan kita diangkat, pandangan mata kita ke atas itu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tuh. Ya. Kemudian baca apa lagi? Baca doa dalam keadaan posisi mata masih melihat ke atas. Masih begini kita baca, ini yang ini nih. Nih. Ya. Selesai tadi Allahumma ja'alni, posisi kita masih begitu, mata lihat ke atas, tangan kita angkat, kita baca waqul, dan baca oleh engkau subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu setelah kita baca Allahumma ja'alni. Itu. Jadi posisi tangan masih ngangkat, pandangan mata ke atas masih. Sekalipun kita akma, sekalipun kita umpamanya emang nggak ngelihat gitu. Mata kita. Kita baca doa itu, ya. Nah, setelah itu bagaimana? Tsummanzur ilal ardi, habis selesai sampai doa wa atubu ilaik, kemudian kita lihat ke bumi. Nah, kita lihat ke tangan deh gini tuh. Yang tadi pandangan mata kita ke atas, tapi tetap tangan masih kita angkat, pandangan kita ke bawah begini. Ke tangan kita deh begini tuh. Apa doanya? Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Itu. Asyhadu anna Muhammadan. Nah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad abduka. Beliau itu adalah hambamu. Wa rasuluka, beliau itu adalah utusanmu, beliau itu adalah rasulmu. Oh. Apal tapi kira-kira apal nih sih, pendek ya. Yeah. Nah, apa faedahnya kalau kita bisa baca ini? Kita mulazamahin nih baca ini nih, ya. Fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Dapat jaminan dari Rasulullah. Yang mengucap ini, yang mengatakan ini adalah Rasul. Apa jaminannya? Kata Rasulullah, fa inna man qala hadza, maka sungguhnya orang yang membaca ini, tadi doa tadi subhanakallahumma sampai akhirnya,
Ghafarallahu lahu kulla saghiratin. Allah Ta'ala ampuni. Tuh, ghafara fi'il madi litahqiq, menunjukkan pasti gitu. Kalau kita belajar Arab ada qad litahqiq, itu fi'il madi litahqiq, pasti gitu. Ghafarallahu lahu, pasti. Jadi ngerti ini pakai pasti. Pasti tuh. Pasti tuh. Niscaya, kalau kita niscaya kan gitu kan, ada niscaya. Suatu keniscayaan, arti suatu kepastian gitu. Ghafarallahu lahu, pasti niscaya Allah Ta'ala ampuni bagi orang yang membaca doa tadi, kulla saghiratin, semua dosa kecil yang pernah diperbuat oleh dia, bahkan kata Rasulullah, wa kabiratin, dan juga semua dosa besar yang pernah dilakuin sama dia. Jadi bukan dosa-dosa yang ada di bagian anggota wudu doang, di bagian anggota selain wudu, semua badannya, baik dosa kecil ataupun dosa besar, jaminan dari Rasulullah pasti dia punya dosanya bakal diampunin. Jadi sebenarnya umat Nabi Muhammad ini pengen dapat rahmat Allah, pengen dapat ampunan Allah, pengen tobat gampang. Kalau orang-orang zaman dulu sono bukan umatnya Nabi, itu kalau dia pengen tobat bunuh diri dulu. Harus apa? Ada anggota badannya yang kena najis, bajunya disobek, nggak bisa dicuci. Nah, kalau kita cuci, kalau kita cukup dicuci, hilang bersih, kagak ada ainnya, rasa warna baunya nggak ada, boleh udah. Oh, itu keistimewaan umat Nabi kita, Nabi Muhammad. Makanya alhamdulillah kita dijadiin umatnya Nabi. Ya, ini merupakan satu nikmat yang besar. Ya, umat yang terakhir, tapi ketika masuk ke dalam surga duluan dikasihnya sama Allah. Ya. Jadi diampunin tuh dosa kecil kita, dosa besar kita. Nah, cuman kalau kita wudu ingat biar benar, biar benar. Giliran doa ini mah dibaca tapi wudunya belepotan, salah juga. Jadi dia fokusnya wudunya apa, bacaan doanya doang, wudunya kagak bener. Nah biar wudunya bener gimana? Ya ngaji, ngaji gitu. Wudunya biar bener, wudunya biar rapih, telaten gitu, sunnah-sunnahnya dijalanin. Ya. Kalau ini kita jalanin, insya Allah sholat kita dapat menuju kekhusyuan. Oh. Bahkan ada satu dikatakan, man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi sholatihi. Tuh. Siapa orang yang wudunya nggak rapih, gitu. Wudunya nggak telaten, wudunya nggak maksimal, wudunya nggak khusyuk. Kadang-kadang kalau kita lagi wudu ambil ngobrol, gimana udah laku belum? Belum, udah jam segini belum. Padahal udah zuhur ini. Itu lagi wudu deh ngobrol. Kumaha geus laku? Ih aing geus beurang kieu can hiji ya. Kumaha ya aing? Gitu kan. Oh, udah siang dibilang begitu, lagi wudu tuh. Itu yang begitu khusyuk kagak wudunya tuh. Ya kan? Kita wudu begitu, ambil ngobrol kita wudu tuh. Berarti menunjukkan dia wudu kagak maksimal. Man lam yakhsha, atau yang dikatakan man lam yakhsha fi wudu'ihi, siapa yang enggak khusyuk dalam wudunya itu. Baca-bacaan doanya enggak dibaca sama dia, sunnah-sunnah yang lain wudunya enggak dikerjain sama dia, maka dikatakan lam yakhsha fi salatihi, maka niscaya tidak bakal khusyuk, artinya sulit untuk meraih salat dalam keadaan khusyuk. Jauh kepengen kita sholat kita biar khusyuk, tapi kalau wudunya dari awalnya udah nggak khusyuk, sholatnya juga bakal kagak khusyuk. Jangan harap sholat kita bisa bener, bisa rapih kalau wudu kita kagak rapih. Gitu. Ya. Jadi antum wudu biar rapih, biar telaten, teliti, gitu. Ya. Jadi yang namanya wudu ini merupakan pembuka sholat, bukan asal siram aja, tapi ya.
Ada seorang ulama nih. Seorang ulama yang bernama Isam bin Yusuf. Beliau pernah melihat Hatim Al-Asam. Ini Hatim Al-Asam ini ketika dilihat oleh Syekh Isam bin Yusuf itu wudunya lama banget. Wudunya lama. Ya. Wudunya setengah jam. Ya, kalau kita digugubrak gitu, hegeraan dia, gitu. Ya. Wudunya lama. Tapi beliau wudu lama itu belum masuk waktu, kira-kira 1 jam udah wudu. Ini kita udah waktu lama lagi, ya dideplak sama orang. Ngantri belakang kita rame lagi. Ini wudunya di rumah, makanya kita wudunya di mana? Di rumah. Jangan kita takut air gua habis bayar pemahal itu. Wudunya di musola aja ya. Giliran buat ibadah aja takut dia tuh. Bener gak? Iya. Bukan berarti kagak boleh wudu di musola, enggak gitu. Ya. Kalau mau hitung-hitungan pahala gedean di mana? Rumah gitu. Ya. Jadi beliau itu Hatim Al-Asam itu sebelum masuk waktu sholat 1 jam udah wudu. Zuhur jam 12, jam 11 udah wudu tuh. Jam 11 udah apa? Wudu. Beda sama kita tuh. Kalau imam belum ke depan belum wudu kalau gitu. Imam udah datang belum mulai cuman belum wudu kalau kita. Jadi kira-kira yang bareng sama Hatim Al-Asam itu wudunya yang lain udah selesai, Hatim Al-Asam belum selesai. Ditegur sama Kiai Isam bin Yusuf. Hatim gitu. Ente kalau wudu lama banget gitu. Gak kira-kira gitu, kalau wudu ente gak kira-kira gitu. Gak kayak orang-orang yang lain gitu. Emang ente wudunya gimana sih? Ane liatin ente beda banget. Udah berapa orang kelar itu ente masih belum juga. Iya. Nah, kata Imam Asam bagaimana? Imam Hatim Al-Asam beliau mengatakan, saya itu wudu maksimal bagaimana katanya. Kata Hatim Al-Asam, kalau saya wudu itu saya maksimalin bener-bener. Kata Kiai Isam bin Yusuf, maksimal bagaimana menurut ente gitu. Ya. Nah, kata beliau itu kan yang disiramkan ada 7. Tangan kita, mulut kita, hidung, wajah kita, tangan kita, kaki kita. Kan kita siram itu. Kan kita basuh itu. Kata Sayyidina Hatim Al-Asam, itu yang saya kerjakan, yang 7 tadi belum sempurna. Kalau saya wudu itu pakai 2. Yang pertama wudu dari segi batin, yang kedua wudu dari segi zahir. Tuh. Bedanya sama kita. Jadi bukan saja lahiriah, zahiriah beliau diwuduin, tapi batiniah beliau juga wudu. Kalau kita kan lahiriah doang itu, muka, tangan, kaki. Tapi batiniah beliau itu beliau sempurnakan. Kata beliau, kalau saya baru wudu lahiriah saja tapi batiniah belum, maka wudu saya berarti saya anggap belum sempurna. Ya. Saya siram 7 anggota, tapi 7 anggota batin juga harus saya siram. Ya. Saya siram dulu tuh 7 anggota. Ya. Jadi beliau itu ketika di hadapan keran umpamanya air, itu nggak langsung kupuk-kupuk main air, diem dulu di situ. Tapi ini air belum apa? Belum dipakai. Bukan berarti kerannya ngocor terus, enggak. Ini sih mubazir namanya, israf namanya. Keran matiin kalau emang ada keran. Zaman beliau kan nggak ada keran, kobakan gitu. Ya. Jadi beliau itu nggak langsung diem dulu di situ, ngapain gitu. Jadi beliau itu depan air, saya wuduin dulu hati saya. Jadi hatinya diwuduin tuh. Daripada 7 macam kotoran supaya bersih.
Seperti bersihnya 7 anggota badan saya tersiram air wudhu, begitu juga batin saya tersiram daripada 7 macam kotoran yang ada. Itu. Jadi saya tobat dulu. Itu. Dari tangan saya nih takut-takut, tangan saya nih ngambil barang orang. Tangan ditobatin dulu, atau dibersihin dulu. Bukan bersihin pakai air, enggak, bukan. Jadi tobat dulu beliau di situ tuh. Mulut saya mungkin di mulut saya pernah ngomongin orang. Saya istighfar dulu, saya tobat dulu. Enggak langsung saya cuci mulut, enggak. Hidung saya mungkin nih saya ngendus-ngendus minyak wangi perempuan cewek. Itu yang lewat pakai apa minyak wanginya ya? Kan gitu suka nanya kita dalam hati itu. Itu tobatin dulu sama beliau tuh. Ya. Kaki saya begitu juga, mungkin kaki saya pernah bergerak, ya, melangkah ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala tidak ridhoi. Saya wuduin dulu tuh, artinya saya tobatin dulu tuh. Kemudian setelah itu saya sesalin dulu, kenapa saya nggak ngaji dari dulu, gitu kan? Kenapa saya ngaji nggak dari muda dulu? Nah itu disesalin dulu sama dia tuh, bersihin dulu. Mungkin saya nih ada riaknya. Ya, ngamplop 10.000 ditulisnya hamba Allah tapi arwahnya bejibun. Amplopnya 10.000 hamba Allah, giliran 10.000 hamba Allah tuh. Arwahnya, masya Allah capek kita pegel. Baik kalau antum kalau panjang banget udah deh, fi hadal kirtos aja udah sebutin itu kan. Ini nggak sesuai sama nominal duit. Giliran cepet tulis deh namanya kan. Tuh. Itu kita tuh pangkat kita ya Allah, tapi bukan jamaah sini. Enggak. Baik ini mah. Ya. Bersihin dulu hatinya, mungkin dia dulu pengen dipuji-puji, pengen dipuja-puja. Ya, dia sombong umpamanya. Tobat dulu kepada Allah. Habis itu tobat semua, baru setelah itu diwudu. Tuh. Setelah itu dia apa? Diwudu. Nah, ini begitu tuh. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hatim al-Asam. Nah, kata Seisom, oh jadi begitu. Iya, begitu. Oh, ya. Jadi beliau ada apa? Nah, ada ilmunya jadi tuh. Ya, jadi nggak sembarang diam di situ ngapain gitu. Ya, yang lain udah pada beres, dia belum kayak gitu, enggak. Diwuduin juga tuh 7 anggota badan yang lain itu. Hatinya dia diwuduin juga tuh. Begitu. Ya. Nah ini mudah-mudahan kita bisa ngamalin ini, ya. Hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas kita wudu selesai, kaki udah beres, maka kita usap, ambil air lagi, kita basahin leher kita. Habis kita basahin leher kita, kemudian kita baca doa yang tadi. Nah, insya Allah dosa kecil kita dan juga dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah. Bismillah.